Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukron lillah amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan hadirat ilahi Robbi. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam kegiatan pembelajaran mata pelajaran pendidikan agama Islam dan juga budi pekerti. Oke, sebelumnya bagaimana kabarnya siang hari ini? Baik ya, kalau Bapak tanya kabar, kalian jawabnya Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Siap? Siap. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Baik, Alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Seperti biasa, sebelum kita melakukan pembelajaran, kita melakukan berdoa terlebih dahulu supaya kegiatan belajar kita berjalan dengan lancar. Silakan seperti biasa dipimpin oleh KM-nya. Robbi, silakan. duduk siap geram. Sebelum melaksanakan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Billahi robba wa bil islami wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni ilma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Ya, terima kasih kepada Robbi yang sudah memimpin berdoa kita pada siang hari ini. Kemudian Bapak akan absen ya. Priscilia, Robbi, Rangga, Ima, Gin, Salsa, sakit ya. Kita doakan semoga Salsa diberi kesehatan kembali dan juga bisa bergabung dengan kita mengikuti pembelajaran seperti biasa. Ya, baik, sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak di sini punya ice breaking ya. Ya, ice breakingnya tebak gambar. Nanti di depan akan ada gambar, kalian tebak siapakah orang itu ya. Siap? Siap. Yang pertama coba tebak siapa ini? Ada yang tahu atau ada yang kenal? Dengan ciri-ciri memakai kacamata, memakai dasi, kemudian punya karang di dekat bibirnya. Ada yang tahu? Ya, ini adalah Menteri Pendidikan, namanya Profesor Dr. Abdul Mukti. Ini adalah Menteri Pendidikan pada era Bapak Presiden Prabowo. Kemudian selanjutnya coba tebak ini siapa? Ya, Bapak Nazaruddin Umar. Siapakah beliau? Ya, Bapak Menteri Agama. Ya, betul. Beliau adalah Bapak Nazaruddin Umar. Profesor Dr. Nazaruddin Umar. Beliau adalah Menteri Agama pada Presiden Prabowo. Kemudian satu lagi, coba tebak. Ada yang kenal ini gambar siapa? Ya, apakah betul Pak Anjar? Ya, betul. Ini adalah rekan guru kita ya, guru kita di SMP Negeri 2 Sukamantri, namanya Bapak Anjar Nugraha ya. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke, untuk menambah semangat kita, Bapak punya tepuk semangat? Masih ingat tepuk semangat? Masih. Tepuk semangat, prok. Semangat. Siap? Tepuk semangat. Semangat ya. Mudah-mudahan dengan ice breaking ini dan juga tepuk semangat kita semakin semangat mengikuti pembelajaran. Oke, seperti biasa sebelum kita mulai pembelajaran, kita ada kesepakatan kelas ya. Yang pertama saling menghormati. Ya, sepakat semua? Nah, kalau ada yang mau memberi tanggapan atau
ngasih pertanyaan kita hargai ya, kita hormati. Yang kedua, menjaga kebersihan. Sepakat? Nah, kalau ada sampah di atas meja, di bawah kolong bangku, kita sama-sama bersihkan. Kemudian patuhi aturan, selalu jujur, kemudian menjaga keamanan. Sepakat semua? Sepakat. Baik, kita lanjutkan. Untuk kegiatan kita pada hari ini itu berkaitan dengan sholat ya. Sebelumnya kita membahas tentang iman kepada Allah. Ya, masih ingat materinya? Iman kepada Allah dengan mengimani Asmaul Husna ya. Jadi minggu lalu kita belajar tentang Asmaul Husna dan percaya bahwa Allah itu ada ya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim dan seterusnya. Hari ini kita akan mempelajari tentang materi sholat ya. Sebelumnya kita mengimani bahwa Allah itu ada. Hari ini kita akan belajar untuk melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Baik, untuk tujuan pembelajarannya Bapak minta satu orang, silakan untuk membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, silakan. Tujuan pembelajaran, peserta didik mampu menjelaskan makna salat dan zikir dalam mencegah perbuatan keji dan munkar. Ya, terima kasih. Hari ini kita akan mempelajari tentang makna sholat dan zikir dalam mencegah perbuatan keji dan munkar. Jadi setelah pembelajaran ini kalian harus mampu ya menjelaskan makna sholat, makna zikir dalam mencegah perbuatan keji dan munkar. Nah, oke, sebelumnya Bapak ingin tanya, kira-kira apa yang kalian ketahui tentang sholat? Siapa yang bisa? Coba angkat tangan. Pernah kalian melakukan sholat? Pernah. Berapa kali sehari? 5. Menurut kalian apa itu yang dinamakan sholat? Coba acungkan tangan yang bisa. Rangga? Sholat bisa diartikan dengan doa. Nah, sholat bisa diartikan dengan doa. Kenapa diartikan dengan doa? Karena meminta sesuatu atau meminta kebaikan. Ya, bisa jadi ya. Betul. Karena dalam sholat itu bacaan-bacaannya itu kita meminta kepada Allah. Makanya sholat itu bisa diartikan dengan doa. Kemudian, apakah kalian tahu apa itu dzikir? Pernah kalian berzikir? Pernah. Kapan? Setelah sholat. Apa saja dzikir yang pernah kalian lakukan? Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, astagfirullah. Banyak ya. Ada tahmid, tahlil, takbir. Nah, itu salah satu dari bacaan dzikir. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada pengertian dari sholat. Ya, betul tadi apa yang dikatakan Rangga. Sholat secara bahasa adalah doa. Nah, karena di dalam sholat itu kita berdoa kepada Allah, memohon. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dan banyak lagi. Kemudian menurut istilah, sholat itu adalah semua perkataan, ucapan kita yang keluar dari mulut dan juga perbuatan yang dilakukan oleh tubuh kita yang dimulai dengan takbiratul ihram. Nah, takbiratul ihram itu mengangkat tangan dan diakhiri dengan salam. Ucapan salam, assalamualaikum. Nah, ini adalah pengertian sholat secara bahasa dan juga secara istilah. Sampai sini paham? Paham. Kemudian dengan sholat kita akan terjaga dari perilaku keji dan munkar apabila hati selalu ingat kepadanya. Lanjut. Nah, di sini ada firman Allah Quran surat Al-Ankabut ayat 45. Seperti sering dijelaskan oleh Bapak, setiap materi PA itu pasti memiliki dalil ya. Dalilnya dalil nakli yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Coba bacakan satu orang. Siapa yang bisa? Ya, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah.
Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Shadaqallahu Allahul Alim. Coba Bapak minta Ima bacakan artinya. Artinya, bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Dan ketahuilah mengingat Allah, sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ya, dari dalil ini kita memahami bahwa Allah itu memerintah kita untuk sholat. Di mana perintahnya? Utluma uhiya ilaika, ya. Bacalah kitab Al-Qur'an yang telah diwahyukan kepadamu. Ini perintah Allah kepada Nabi Muhammad. Binakin wa aqimis shalah, dan dirikanlah salat. Nah, inna sholata, sesungguhnya salat, tanha, mencegah, anil fahsya, dari perbuatan keji, wal munkar, dan perbuatan munkar. Waladikrullahi akbar, nah, dan mengingat Allah, zikir kepada Allah. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Nah, itu adalah dalil tentang perintah sholat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kemudian selanjutnya ada hadis dari riwayat Ibnu Jarir dari Ismail bin Muslim bin Al-Ahsan. Rasulullah SAW bersabda, orang yang mengerjakan sholat tetapi sholatnya tidak dapat mencegah dirinya dari perbuatan keji dan munkar, maka sholatnya tersebut tidak akan menambah sedikit pun kepadanya kecuali ia bertambah jauh dari Allah. Hadis riwayat Ibnu Jarir. Oke, selanjutnya. Oke, di sini apakah semuanya sudah bisa melaksanakan sholat? Sudah. Dari mulai diawali dengan apa tadi? Takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Ada berapa rukun sholat? Ada 13 ya. Nah, rukun sholat ini adalah rukun yang harus ada dalam gerakan sholat. Nah, rukunnya itu ada yang diucapkan dan juga yang dilakukan. Oke, Bapak punya tayangan satu video, nanti silakan simak baik-baik ya. Assalamualaikum teman-teman. Riko dan Kio mau ngajak teman-teman sholat. Sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman, siap-siap sholat yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, setelah selesai berwudu, sebelum memulai sholat, sebaiknya memakai pakaian yang bersih dan suci. Setelah itu, teman-teman berdiri tegak dan menghadap kiblat. Niatkan sholat karena Allah Ta'ala. Diniatkan dalam hati dan bisa juga diucapkan dengan pelan. Niat sholat subuh. Usolli fardhu subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Oke, itu tayangan tata cara melaksanakan sholat dari mulai mengucapkan niat saat takbiratul ihram sampai diakhiri dengan salam. Oke, kita lanjut materinya. Yang kedua ada makna dzikir. Nah, dzikir menurut bahasa artinya adalah ingat ya. Setiap yang kita ingat itu bisa menjadi dzikir secara bahasa ya. Sedangkan menurut istilah, dzikir artinya mengingat Allah sebagai upaya untuk mendekatkan diri kepadanya, kepada Allah. Taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Nah, kemudian dalil naklinya yaitu Quran surat Al-Ahzab ayat 41 ya.
Di sini bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikron katsira. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, udhkuru, berzikirlah illallah kepada Allah. Dzikron katsira, dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Nah, materi ini mengingatkan kita bahwa pentingnya sholat dan juga zikir untuk melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, sehingga dapat mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar. Oke, selanjutnya kita akan melaksanakan diskusi kelompok. Nanti Bapak akan bagi kalian ke dalam 3 kelompok. Tugas setiap kelompok yaitu membuat mind map atau peta konsep ya, tentang makna sholat dan juga zikir, dan kaitannya dengan mencegah perbuatan keji dan munkar. Jadi nanti silakan kalian tugasnya membuat mind mapping. Tahu mind mapping? Tidak. Jadi nanti kalian buat seperti struktur materi ya. Misalnya materinya sholat itu apa? Kalian buat rangkaiannya ke bawah. Misalnya pengertiannya apa? Kemudian pelaksanaannya bagaimana? Nah, itu dibuat dalam mind mapping atau peta konsep. Baik Bapak bagi kelompok dulu, kalian menjadi 3 kelompok ya. Silakan nanti kalian sebutkan dari 1 sampai 3. Kelompok 1 nanti bergabung dengan kelompok 1. Dari sini. 1, 2, 3. 1, 2. Ya, silakan kelompok 1 berkumpul dengan kelompok 1, kelompok 2 dengan kelompok 2, kelompok 3 dengan kelompok 3. Ya, yuk silakan. Sudah? Sudah. Di sini paham tugasnya? Paham, membuat mind mapping atau peta konsep. Oke, ini untuk LKPD-nya. Nanti silakan kalian kerjakan tugasnya di lembaran kertas yang sudah dibagikan. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 ya. Dibuat mind mappingnya sebagus mungkin. Kita sepakati waktu mengerjakannya itu 30 menit ya. Sepakat? Sepakat. Silakan bisa dimulai dari sekarang. Ya, waktunya sudah habis. 30 menit. Apakah sudah selesai tugasnya? Sudah. Baik, kita akan lanjut pada sesi presentasi ya. Kita mulai dari kelompok 1. Kelompok 1 sudah siap? Siap. Silakan maju ke depan untuk melakukan presentasi. Kelompok lain silakan nanti tanggapi apa yang disampaikan oleh kelompok 1. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Gindria Saputra dari kelompok 1. Rekan-rekan saya Robi dan Robi dari kelompok 1. Berdirinya kami di sini, kami akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang peta konsep dan berkaitannya dengan perbuatan keji dan munkar. Apabila ada yang ditanyakan, Saya silakan. Perkenalkan, nama saya Rangga dari kelompok 3. Ingin bertanya, apa yang harus dilakukan ketika sedang sholat lupa melakukan ruku? Jawabannya yaitu melaksanakan sujud sahwi. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya. Ya, luar biasa sekali ya apa yang disampaikan oleh kelompok 1. Baik, dilanjut oleh kelompok 2. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya. Alhamdulillah, sesi presentasi kita sudah berjalan baik dan sungguh luar biasa, diskusinya sungguh aktif, tanya jawabnya juga sungguh luar biasa. Oke, kita lanjut ya. Di sini kita akan melakukan tes formatif dan untuk pengayaan itu akan diberikan kepada siswa yang nilainya di atas KKTP, dan untuk remedial akan disampaikan kepada siswa yang nilainya
masih cukup atau di bawah KKTP. Oke, baik. Untuk pertemuan kita hari ini sudah selesai ya. Kita akan simpulkan bersama ya. Apa materi yang kalian dapatkan hari ini? Makna sholat dan zikir. Nah, sholat itu secara bahasa artinya doa. Nah, secara istilah yang diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam ya. Itu adalah kesimpulan kita materinya pada hari ini. Kira-kira ada tidak maknanya kita belajar hari ini? Ada? Ada ilmu yang kalian dapatkan? Ada. Apakah ada materi yang belum kalian pahami tentang sholat dan juga zikir? Cukup? Cukup. Ya, Bapak harap kalian tidak merasa puas ya. Supaya kalian nanti bisa mencari lagi materi lebih luas selain di sekolah. Ya, untuk pertemuan kita cukupkan sampai di sini. Kemudian untuk kegiatan selanjutnya pada minggu depan kita akan membahas tentang praktek sholat dan juga zikir ya. Jadi silakan kalian persiapkan untuk materi minggu depan. Kita akan melaksanakan praktek sholat dan juga zikir. Oke, untuk mengakhiri kegiatan silakan seperti biasa dipimpin doa oleh KM. Silakan. Sebelum mengakhiri pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, terima kasih. Alhamdulillah kita sudah melakukan pembelajaran dari awal sampai akhir. Dari Bapak dicukupkan sekian. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kealpaannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.